Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Ini di samping saya merupakan tanaman alpukat yang saya tanam berumur 1 tahun setelah tanam dan sudah sebesar ini, kurang lebih 1,5 meter dengan diameter batang yaitu kurang lebih 15 cm. Nanti kita akan lihat di bawah ini dan bagaimana perawatan tanaman alpukat pasca tanam hingga menjelang fase generatif. Saksikan terus video kali ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Ini merupakan tanaman alpukat Miki yang berumur 1 tahun ya, yang saya jelaskan tadi. Ini saya tanam dari bibit umur kurang lebih seperti ini, 1 jengkal lebih dikit atau kurang lebih 30 cm. Nah sekarang kalau kita lihat batangnya sudah seperti ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara perawatan tanaman alpukat pasca tanam hingga memasuki fase generatif. Karena tanaman itu mempunyai 2 siklus hidupnya atau metabolisme, yaitu fase vegetatif atau fase pasca tanam atau sebelum tanaman itu bisa berproduksi buahnya. Kemudian baru masuk ke fase generatif atau dimana fase tanaman siap untuk melakukan pembungaan hingga menjadi pembuahan. Nah tentu saja perawatan pada kedua fase ini berbeda-beda. Jadi kita harus memilah-milah atau membedakan perawatan, baik itu dari pemangkasan, pemupukan, dan pemberian penyemprotan atau fungisida dan lain-lainnya. Nah karena ini harus kita cermati dulu apa ciri-ciri tanaman vegetatif dan apa itu ciri-ciri tanaman generatif. Di fase vegetatif itu merupakan fase di mana tanaman masih membutuhkan pertumbuhan untuk membentuk tajuk, membentuk diameter batang, bahkan untuk membentuk daun-daun dan ranting-rantingnya untuk persiapan menuju fase generatif. Nah, bagi kalian yang ingin berkebun atau meniatkan tanaman ini berproduksi untuk diambil hasilnya, maka biasanya alpukat itu memasuki fase generatif itu antara umur 3 tahun sampai 4 tahun atau tergantung varietas dari masing-masing tanaman. Jadi ketika sebelum umur itu sebaiknya jangan kita buat untuk memasuki fase generatif dulu. Tujuannya apa? Agar tanaman ini mempunyai batang, tajuk yang sudah siap sekali sehingga nanti produksinya akan maksimal. Kemudian untuk perawatan tanaman pada fase ini yaitu ada mulai meliputi pemupukan. Pemupukan apa yang tepat? Pada dasarnya tanaman pada fase ini membutuhkan unsur nitrogen dan kalium yang cukup untuk pertumbuhan. Fungsi nitrogen yaitu untuk membentuk tunas atau membentuk kehijauan daun sehingga tanaman bisa berfotosintesis secara normal dan maksimal. Kemudian fungsi dari K yaitu untuk mengisi batang, kemudian membuat perakaran itu sehat dan lain-lain sehingga nanti pertumbuhan akan diimbangi dengan pembesaran batang. Beda kalau kita hanya berikan N secara tunggal atau pupuk N yang terlalu tinggi tidak diimbangi pupuk K, biasanya tanaman itu akan letoy atau batangnya tidak kaku sehingga biasanya terkena angin bisa cepat roboh atau tidak kokoh. Nah itu pemupukan. Biasanya saya menggunakan yaitu pupuk yang berimbang karena di situ kita sudah tidak memikirkan nitrogennya, kaliumnya, dan unsur-unsur mikro lainnya, yaitu dengan menggunakan NPK Mutiara 16-16 saja atau 15-15 saja, seperti itu. Kemudian yaitu perawatan pemangkasan. Pada fase ini pemangkasan itu dibagi menjadi 2, yaitu pembentukan pada pemangkasan masa dini, yaitu pembentukan batang utama yang akan kita buat. Nah seperti ini. Batang utama itu bisa kita menggunakan rumus pada tanaman-tanaman lainnya, yaitu rumus 1, kemudian 3, kemudian 9, kemudian 27. Apa yaitu? Jadi cabang pertama itu akan tumbuh menjadi 3 cabang. Nah masing-masing 3 cabang ini akan membentuk 3 cabang lagi dan seterusnya seperti itu. Itu pembentukan cabang utama. Kemudian yaitu pemangkasan untuk pembentukan ranting. Nah pembentukan ranting ini biasanya kita membuang tunas-tunas primernya sehingga terbentuknya ranting-ranting, yaitu dengan tujuan untuk membesarkan batang utamanya dengan agar ketika kita sudah memasuki fase generatif
ranting-ranting ini sudah kuat untuk menopang hasil bunga dan buahnya. Biasanya ketika ranting itu kecil dan menghasilkan bunga atau buah, itu biasanya terjadinya kerontokan atau gugurnya buah dan tidak maksimalnya pertumbuhan buah itu. Sehingga harus kita besarkan dulu ranting-ranting dan dahan-dahannya itu. Ini yang saya maksud, yaitu pembentukan cabang utama. Ini dari bawah kurang lebih masih 10 cm sudah saya buat pecah cabangnya menjadi 2 saja, karena ini tempatnya sempit, saya tidak menggunakan 3. Nah seperti itu, kita terus buat cabang-cabangnya hingga menyamping. Nah kemudian pada atasnya atau primer itu bisa kita pangkas sesuai kebutuhan nanti tinggi tanaman yang kita butuhkan. Nih cabangnya. Tujuan dari pemangkasan terus ini untuk membentuk cabang ini, cabang sekundernya, agar dia besar dan tidak terlalu kecil atau beda jauh dari cabang primernya. Karena yang saya jelaskan seperti yang kemarin itu, ciri-ciri tanaman siap buah yaitu cabang sekunder itu minimal setengah atau 1/3 lingkar batang dari cabang utamanya. Ketika ini masih kecil, contohnya ini 20 cm lingkar batangnya dan ini masih 5 cm, itu belum siap tanaman itu untuk menopang atau belum siap untuk melakukan pembuahan. Nah ini masih hijau, jadi belum siap untuk kita buahkan. Biasanya ketika sudah siap itu akan berwarna coklat seperti ini semua, atau sudah mulai ada bintik-bintik hitam pada tangkainya dan sudah mulai penuh bintik-bintik hitam itu. Nah itu bintik-bintik hitam itu bukan penyakit, namun biasanya itu sudah tandanya kulit ini sudah tua atau batangnya sudah tua. Tujuan lain dari pemangkasan yaitu untuk mengatur lebarnya tajuk dan tingginya tanaman, yaitu yang akan berkontribusi dengan jarak tanam yang telah kita buat. Karena jarak tanam itu harus kita sesuaikan juga dengan lebar tajuk maupun tinggi tanaman. Dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan adanya sirkulasi oksigen dan sinar matahari yang cukup, sehingga tidak mengganggu proses metabolisme, baik itu fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari dan respirasi yang membutuhkan oksigen. Ketika tanaman itu rapat sekali, maka otomatis kedua, yaitu matahari dan oksigen itu tidak tersedia secara baik, maka dua proses itu akan terganggu. Akibatnya tanaman tidak bisa tumbuh secara maksimal, yang menyebabkan proses vegetatif itu akan semakin lama dan generatifnya akan terhambat seperti itu. Terus bagaimana cara kita melihat tanaman kita itu tumbuh normal atau tidak sih? Nah itu bagaimana cara melihatnya? Ataukah kita melihat dari tajuknya, atau melihat dari daunnya, atau melihat dari tingginya? Tentu saja itu tidak efektif. Nah terus cara apa yang paling efektif? Yaitu kita bisa melihat dari lingkar batangnya. Lingkar batang yang saya maksud yaitu di sini cara kita mengukurnya. Nah jadi kita harus melihat pertumbuhan itu normal atau tidaknya, itu bisa kita lihat dari lingkar batangnya. Apa itu lingkar batang? Yaitu kita ambil saja di sini menggunakan penggaris kain itu, kita lilitkan pada keliling batang itu berapa sentikah, itu kita tandai di awal. Oke, ketika sudah kita tandai, biasanya pertumbuhan normal itu ketika lingkar batang itu bertambah 1 cm pada umur 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan biasanya tanaman itu akan menambah lingkar batangnya 1 cm. Ketika sudah 1 cm atau bahkan lebih, berarti tanaman kita tumbuh secara normal. Namun ketika kurang dari 1 cm, bisa kita lihat apa sih penyebabnya masalah itu. Bisa kita lihat dari tanahnya, atau bisa kita lihat dari pemupukan, atau bahkan pH tanah itu. Dan kita cermati, kemudian kita perbaiki perawatan yang kita lakukan. Setelah kita merawat tanaman kita pada fase itu, biasanya akan ketika sudah pada waktunya akan kelihatan ketika dia sudah mau masa generatif. Apa saja sih cirinya ketika tanam itu sudah siap? Biasanya bisa kita lihat dari batangnya. Biasanya batangnya mulai ada bercak-bercak hitam dan sudah tua. Itu dari kondisi batangnya, dan batang ini sudah besar semua dan tua. Kemudian dari pupusnya atau pupus tunasnya. Nah biasanya ketika tunas itu akan ada 2 ciri fisik tunas, yaitu tunas yang menjadi daun dan tunas yang menjadi bakal bunga. Nah seperti itu.
Biasanya tunas yang akan menjadi calon daun dia berbentuk lancip dan ada sedikit ciri-ciri daun. Kemudian ciri-ciri tunas yang akan membawa bunga biasanya dia berbentuk bulat dan berwarna putih, dan daun ini sangat tua sekali dan kaku. Nah, ketika dia bakal bunga ini sudah terbentuk namun tidak kita perlakukan pada fase generatif, biasanya ini akan muncul kembali menjadi tunas, tidak jadi menjadi buah. Nah, itu biasanya kita masuk ke fase generatif, kita akan lakukan perlakuan yang berbeda dari jenis pupuknya, kemudian cara pengairan maupun cara pemangkasannya. Biasanya ketika sudah ada calon buah, bisa kita pupuk menggunakan unsur fosfor yang tinggi, sehingga nanti akan bakal tunas yang menjadi buah ini dia akan terbentuk bunga dan tidak gagal menjadi. Terus apa konsekuensinya ketika tanaman itu masih kecil kemudian kita buahkan atau kita bungakan? Oke, untuk kalau menurut saya, ketika ini tanaman ini kita tujukan, kita tanam itu dengan tujuan untuk kita membuat senang atau estetika, yaitu biasanya di pot atau kita di halaman rumah, dan kita tidak ambil produksi ini untuk perekonomian atau kita jual lagi, itu tidak masalah karena itu mempunyai nilai tambah untuk kesenangan kita sendiri. Namun ketika sudah kita berorientasi pada perkebunan, biasanya itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman itu dan akan menyebabnya berkurangnya hasil produksi buahnya nanti. Kemudian perawatan yang selanjutnya yaitu kita melakukan sanitasi atau pembersihan areal tanaman yang mendekati batang agar tidak ditumbuhi gulma maupun tanaman-tanaman yang mengganggu lainnya. Karena apa? Gulma dan tanaman-tanaman mengganggu lainnya itu biasanya dapat merusak perakaran karena bisa menjadi inang bagi penyakit berupa baik jamur, bakteri maupun hama-hama lainnya. Ketika tempat ini bersih, biasanya akan aman terhadap penyakit. Nah, kemudian usahakan kita jangan mencangkul pada areal yang dekat dengan batang. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan pada kemarin-kemarin, bahwa akar alpukat itu termasuk akar yang selalu naik ke atas. Nih contohnya bisa kita lihat. Nih. Ini bukan kayu atau apa, tapi ini akar. Nih akar. Nah, ini yang menyebabkan saya selalu was-was jangan kita cangkul pada atasnya. Karena apa? Ya karena itu akar itu dia ke atas. Ketika kita cangkul, biasanya itu perakaran akar itu akan rusak. Nah, kalau kalian tahu, akar ini bukan akar primer namun akar sekunder, bahkan akar tersier. Kalau kita lihat, akar tersier dan akar sekunder itu merupakan akar yang sangat sensitif terhadap penyerapan unsur hara dan air. Nah, jadi bukan akar primer yang penting ya. Akar primer itu hanya sebagai penopang tanaman atau sebagai pondasi tanaman agar tanaman kuat dan kokoh. Yang mencari nutrisi itu yaitu akar tersier dan akar sekunder. Yang biasanya ini bisa kita menanggulangi agar kita tidak tumbuh gulma atau memperbaiki struktur tanah sekalian, bisa menggunakan pemberian kompos dan lain-lain, atau juga bisa kita memberikan kompos dan lain-lain, kemudian kita tutup menggunakan mulsa agar pertumbuhan gulma bisa terhambat dan kebutuhan unsur hara bisa bertambah dengan baik ketika kita berikan kompos. Mungkin sekian dulu video yang saya buat ini, yaitu tentang perawatan tanaman pada fase setelah tanam hingga memasuki fase sebelum generatif atau sebelum pembungaan, yaitu pada fase pertumbuhan. Nah, nanti pada next video saya akan membuat perawatan tanaman ketika sudah memasuki fase generatif atau sudah siap dibungakan untuk kebutuhan perkebunan yang kita niatkan untuk berkomersil di tanaman alpukat ini. Karena tanaman alpukat ini merupakan salah satu tanaman yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan tanaman buah yang selalu digemari oleh semua kalangan, mulai dari bayi sampai kita tua. Itu kebutuhan atau vitamin-vitamin yang ada di alpukat ini sangat kita butuhkan dalam tubuh kita. Jadi sekian dulu video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.